warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa dhriyatil aghyar wa miftahi babil asrar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adatan billahi wa ifdali amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kami, santri-santri Syawarib Anwar yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini lanjutkan kajian tasawuf kitab Minhajul Abidin dari Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, yaitu sampai kepada permasalahan zuhud. Malam hari ini kita tidak panjang, insyaallah, semoga untuk menjaga keistiqomahan. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 keramat. Karamah bisa jalan atas air, bisa terbang, bisa apa, tapi lebih hebat dari itu istiqomah. Istiqomah ini apa? Menjalankan syariat betul-betul konsekuen, enggak naik turun, kadang belok kiri, kadang belok kanan. Itu namanya tidak istiqomah. Jadi karomah itu, kalau kita berbicara karomah untuk para aulia, itu sebetulnya bagi mereka itu adalah sebagai mainan saja, bukan tujuan yang asli. Jadi yang paling penting itu istiqomahnya, bukan karomahnya. So karomah itu bisa jadi ujian ketika tidak bisa mensikapi dengan benar, maka justru akan menurunkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan mainannya sehingga keistiqomahannya terganggu. Nah, ini jadi masalahnya. Makanya al-istiqomah khairun min alfi karamah. Kita sampai di permasalahan zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, para auliya wa syuhada wa salihin, kepada para guru kita, khususnya Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Asani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Asani, khususnya ila al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, amadanallahu bimadadihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwari ma'lumihim fid dini wa dunya al-akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala fi kitabihi Minhajul Abidin, fa in qila fama hukmu zuhdi fid dunya ahwa fardun aw naflun. Kalau ditanya apakah hukum zuhud dari dunia, apakah zuhud itu fardu, apakah sunnah? Nah, jadi kalau ada pertanyaan zuhud ini fardukah atau sunnahkah hukumnya? Ya pula pas zuhud ini sebetulnya fardu apa sunnah? Fa'lam, ketahuilah, anna zuhda yaqa'u indana fil halal wal haram. Ketahuilah bahwasanya zuhud itu, ya, pembahasannya, permasalahannya bagi kita itu ada di permasalahan perkara yang halal dan perkara yang haram. Bahwa fil harami fardun,
Adapun untuk zuhud dari perkara yang haram itu hukumnya fardu. Jadi orang zuhud dari perkara yang haram itu fardu, harus ditinggalkan. Kata kita tak boleh cinta sama perkara yang haram. Macam mana cinta sama perkara yang haram? Ya jadi zuhudnya itu fardu. Sekarang ini macam mana repot orang? Yang haram disukai, yang haram dimakan. Itu sudah yang pasti dosa. Jadi zuhud itu ada zuhud dari perkara haram, ada zuhud dari perkara sunnah. Jadi zuhud dari perkara yang haram, ya tidak cinta kepada perkara yang haram, menjauhi perkara yang haram, meninggalkan perkara yang haram, itu hukumnya fardu kalau zuhud dari masalah yang haram. Wa fil halali naflun. Adapun zuhud dari perkara yang halal, maka itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Siapa yang mau naik peringkat saja, istilahnya ini macam orang sekolah, adalah aku yang penting bisa baca tulis dah cukup. Ada penting aku tamat ini, yang penting bisa kerja dah cukup. Ada orang yang kepingin lebih dari itu. Ya terserah, di Indonesia ini wajib belajar cuma 9 tahun, nak lebih silakan, wajibnya cuma 9. Nah itu saja begitu. Ibaratnya begini, jadi kalau orang kepingin, jadi zuhud ini urusannya ini untuk naik kelas, istilahnya itu begitu. Kalau kita hanya ingin menjadi Islam standar awam saja, ya tidak usah zuhud-zuhudan. Cukup zuhud yang haram-haram saja, yang lain tidak ada masalah. Itu tidak wajib hukumnya. Ya, ya levelnya kita ya ibaratnya tadi pendidikan 9 tahun. Ya tidak ada apa naik lagi ke atas. Nah, macam mana ada yang nak sampai ke doktor, ya tentu harus belajar lagi. Cuma itulah herannya kita ketika kita berbicara tentang masalah duniawi. Orang akan selalu belajar naik lagi. Habis SD ke SMP, habis SMP naik lagi SMA, habis SMA kuliah S1, habis S1 kuliah. Kenapa? Kalau urusan akhirat nggak kayak gitu, kenapa? Kenapa kalau urusan agama kenapa nggak kayak gitu? Jadi Islamnya tuh mulai sembuh sunat sampai sekarang tuh sama, nggak ada naik-naiknya. Mulai zaman dulu, Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait. Itu mulai kecil dulu ngapalkan, sampai hari ini dah tua dan nak mati, artinya pun tak paham. Berarti kan tak naik kelas. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Mulai kecil dulu dah ngapalkan tuh. Susah-susah ngapalkan terbalik-balik. Tahiyatus mubarakatus. Sampai betul ngafaskan, tapi sampai tua tak tambah pun ilmunya. Ya gitu-gitu aja, artinya pun tak tambah, apalagi nak usulnya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Apa itu artinya? Tak tahu. Padahal dulu apalnya mulai kecil. Berarti untuk urusan agama kita memang tidak ada peningkatan, nggak ada niat nak meningkat. Nah, tapi kalau urusan belajar duniawi, tamat SMA tak kuliah, dicemeh orang. Nah, kuliah harus gini, nak naik terus S1, S2, S3, nah, S4, S5 sekali. Nah, jadi itu kayak gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang ilmu akhirat, tidak diminati orang, karena di situ tidak ada SE, MSI, DR, nggak ada, SH, MH, nggak ada. Jadi itu derajat keilmuannya, itu gelarnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak nampak, kalau ditulis pun nggak bisa ditulis di urusan dunia. Makanya orang cenderung tidak mau belajar, meningkatkan keilmuannya dari sisi
urusan agama, urusan akhirat. Menyedihkan. Bahkan orang tua dah tua baca Quran aja masih salah-salah. Macam mana itu? Itu ibaratnya apa? Kalau kita belajar agama, kalau belajar ilmu dunia ini, berarti dah tua tak bisa baca tulis. Hah? Suruh baca apa tulisan ini masjid, tak bisa. Mana semua orang bisa. Kalau urusan dunia ini siapa yang tak bisa? Nah, inilah kelemahan kita. Nah, jadi kita jangan sampai apa ya istilahnya hanya targetnya ilmu-ilmu dunia aja naik kelas. Zuhud ini untuk naik kelas dari sisi agama. Makanya kalau orang awam kadang-kadang tak masuk pembahasannya karena mereka bahasanya masih macam mana sholatnya yang betul, macam mana nak sholatnya istiqomah, macam mana taharahnya yang betul, masih bahasan itu, masih mikir macam mana menutup aurat, belum menutup aurat dibahas itu. Nah itu namanya orang TK bahas ilmu kuliah, tak nyambung, akhirnya disalahkan apa tuh masa orang harus gini tak boleh gini, tak boleh gini gitu. Padahal ini itu setelah itu semuanya terlewati. Nah, ini. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, jadi zuhud dari perkara yang halal itu secara hukum fikih itu hukumnya sunnah, nggak wajib sih orang zuhud. Siapa yang mau naik kelas ya kuliah, yang mau apa jadi orang hebat ya kuliah, ya naik kelas, dia belajar ya harus zuhud. Kalau kau nak jadi manusia Islam standar aja orang awam ya nggak usah zuhudan. Nah, bukan berarti zuhud ini apa nih ya, kalau tak zuhud ini berarti dosa, tidak. Ini adalah apa kita bilang untuk mendapatkan satu keistimewaan, mendapatkan satu derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma manzilatu hadhil haram lil mustaqimi ta'ati bi manzilatil maitah al mustaqrarah la yuqdamu alaiha illa inda darurati bimiqdari daf'id darar. Kemudian perkara yang haram ini bagi orang-orang yang istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya seperti bangkai yang menjijikkan, yang dia tidak boleh digunakan atau dimakan kecuali darurat. Jadi perkara yang haram itu sisanya bangkai. Jadi duit haram itu kita tuh bangkai bagi orang-orang yang taat. Jangan kau makan bangkai itu, tak boleh. Nah, tapi sekarang orang ini berebutan bangkai. Jadi makanya kata Rasulullah pergi ke tempat sama nih, kok ada bangkai kambing kecil, siapa dipanggil, ada ini kamu lihat ini apa, bangkai kambing. Kata Rasulullah, dunia inilah ibaratnya dunia seperti ini. Jadi apalagi orang-orang yang suka korupsi besar-besaran apa segala macam, nggak mau tahu haram-haram empat aja lah, itu ibaratnya berebutan bangkai. Kok seneng dia makan bangkai. Nah, jadi bagi orang yang istiqomah sama sekali itu tidak boleh dicamah sama sekali. Mau sholat kayak apa, lamanya kayak apa, hebatnya sholatnya, puasanya, tapi kalau haram dimakan habis semuanya, tak ada cerita itu. Tidak ada cerita, harga mati itu. Haram tidak boleh dimakan sama sekali. Nah, jadi apa namanya? Ini menjadikan satu hal yang tidak boleh tidak. Ya. Jadi kita sebetulnya kalau orang-orang itu satu saja, orang-orang besar, para pejabat, para pemimpin, dia punya satu komitmen aja, tidak makan haram. Insya Allah Indonesia makmur itu sudah. Tidak makan haram. Nah, mau korupsi tidak boleh, ini haram. Mau zalim orang ini nggak boleh, haram. Ini haram. Ini haram, nyogok nggak boleh, ini haram. Jadi masogok ini haram. Makmur Indonesia. Tapi mereka lebih suka berebutan bangkai, makan bangkai. Jadi makan barang haram itu sama dengan makan bangkai, sama. Justru kalau makan bangkai itu cuma dosa haram makannya saja, tapi kalau makan uang korupsi dosanya dua. Makan duit haram, kemudian dia menzolimi orang lain, dia harus mengembalikan kepada orang lain. Dua dosanya. Kalau cuma makan bangkai, makan sate,
ya haram seperti sate babi, pokoknya maaf. Jadi itu haram, tapi dia cuma dosa haramnya saja. Tapi kalau orang korupsi makan duit haram, makan duitnya itu haram, sama seperti makan bangkai, makan sate itu tadi, sama persis, tidak ada bedanya. Nah, ditambah lagi dia punya tanggungan karena dia menzolimi orang, makan harta, ngambil haknya orang lain, juga kenanya zolim. Nah, lebih parah lagi daripada makan bangkai. La yubdamu alaihi wa amma zudu fil halal fa inna ma yakunu fi manzilatil abdal, yakunu indahum al halal bi manzilatil maitah. La yatanawaluna min illa qadran la budda minhu. Wal haramu indahum bi manzilatin nar. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Banyak sekali, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan berkah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting istiqomah.